Sahabat klikinfo.id, jumpa kembali dalam Bisan Bincang Santai. Saat ini saya bersama dengan seorang tokoh Ketua Peradi Jakarta Selatan, Bapak Oktalin Hutagalo. Ya. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Pak, di masyarakat hari-hari ini banyak sekali terjadi semacam hukum itu seolah-olah tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Dan menurut Bapak sebagai praktisi hukum, apakah sampai sekarang di Indonesia masih terjadi hal seperti itu, Pak? Pertama kita batasi dulu, Pak. Ya. Masyarakat kecil ketika bicara tidak berpihak, Ya. mungkin dia tidak tahu mekanisme bagaimana memperoleh kepastian hukum. Ya. Bisa seperti itu. Kedua, bisa juga memang tidak berpihak karena dia melawan katakanlah kekuasaan, mafia atau apa bisa. Nah, kita berharap bahwa seharusnya hukum-hukum yang telah normatif ini dapat mengakomodir. Tetapi kan masyarakat kita harus kita mulai sadarkan, Pak. Ya. Ketika ada masalah hukum, lapor. Ya. Nah, kebetulan juga PPH Peradi Jakarta Selatan itu ada. Yang memberikan bantuan hukum secara gratis ke masyarakat tidak mampu di DKI. Kita selalu mendampingi masyarakat itu, Pak. Sebelum mendampingi kita tanya apa masalahmu, dia bilangnya seperti Bapak bilang, tidak berpihak. Oh, berarti karena dia takut, karena dia tidak ngerti, karena dia takut mahal. Kan itu sebenarnya, Pak. Kembali seharusnya itulah peran-peran tokoh masyarakat untuk menyadarkan masyarakat bahwa kamu punya hak loh, ketika dijolimi, ketika ditindas kamu punya hak. Sampaikan itu. Siap. Nah, kalau boleh dibilang saat ini adalah tahun-tahun atau saat-saat medsos. Hampir semua orang, nggak kaya, nggak miskin, nggak tua, nggak muda, mainannya handphone. Dan sekarang ini banyak beredar di handphone itu, di medsos itu apa aja, Pak ya? Mulai yang hoax, yang benar, setengah benar, semuanya bercampur aduk. Nah, hal seperti itulah yang membuat kemudian mereka asal bicara atau apa, banyak sekali kan, Pak, yang kemudian gara-gara salah ketik itu berujung ke pengadilan ya, Pak. Nah, menurut Anda sendiri ya, dibuatnya Undang-Undang ITE ini sebetulnya untuk membatasi atau membuat mereka jera, takut atau seperti apa sebetulnya? Medsos itu kan baik, Pak. Kalau kita menggunakan baik. Tetapi bisa juga jahat ketika kita langsung mengakomodir dan mengaminkan informasi di medsos yang betul-betul bisa direkayasa. Fungsi Undang-Undang ITE itu adalah seharusnya mengontrol masyarakat dan juga sekaligus mengajari masyarakat agar masyarakat mengerti tujuan medsos itu baik. Jangan kamu buat menjadi tidak baik. Tidak baik itu bisa seperti fitnah, bisa seperti mengedit sesuatu kemudian mengirim kabar-kabar dan berita hoax yang pasti merugikan orang lain, Pak. Memang butuh proses, Pak. Indonesia baru berapa tahun mengenal medsos. Ya, kita bisa bilang banyak juga yang gaptek kan. Gaptek terus pakai medsos kata WhatsApp, dia nggak edit atau nggak apa, tiba-tiba dia share. Padahal itu sebenarnya sensitif. Atau dia salah share, Pak. Seharusnya mau kirimnya ke A, nggak taunya dikirim ke grup. Di grup ribut. Betul. Artinya bisa itu kesadaran dia, bisa juga ketidaktahuan dia menggunakan medsos, Pak. Jadi paling tidak Undang-Undang ITE itu mengajarkan orang kita ya, orang Indonesia untuk bersopan ya, artinya tahu etika di medsos ya. Kita banyak tidak mengerti fungsi sesuatu, Pak. Katakanlah medsos, WhatsApp. Sebenarnya kan itu dibuat untuk sesuatu fungsi yang baik. Tapi kan kita ini suka melebihi sesuatu yang tersedia. Kalau medsos itu katakanlah kita mau baca berita. Oh bagus kan gitu, Pak. Atau kita mau cari hiburan kan bagus. Nah, tetapi sebenarnya medsos itu kan tidak
dibuat untuk difungsikan mencaci maki, Pak, sebenarnya. Betul. Tidak dibuat untuk mengedit sesuatu yang tidak benar. Katakanlah foto orang diedit jadi setengah badannya binatang, itu kan Iya. bukan itu tujuannya, Pak. Kita aja sebenarnya masyarakat kita itu ya berproses lah, Pak. Masih belum memahami tujuan dari medsos. Jadi paling tidak ada sebagian orang undang-undang ITE ini dibuat untuk melindungi atau menjaga penguasa dari kritik. Menurut Bapak gimana? Saya rasa enggak, Pak. Zaman sekarang kan kritik bebas, Pak. Ya. Zaman sekarang saya lihat kritik bebas. Tetapi kan gini, kita ini suka kebablasan. Ya. Alasan kita kritik, tapi yang kita sampaikan penghinaan. Ya. Itu bukan kritik, Pak. Ketika kita mengatakan lagi nih, sesuatu ini nggak benar, Ya. makanya kita sampaikan yang benar itu begini. Itulah kritik, Pak. Tapi ketika kita mengatakan, ini salah, itu menghujat, Pak. Bukan kritik. Ya. Kalau kita berani mengkritik, berarti kita sudah harusnya punya konsep apa jalan keluarnya. Kalau kita hanya mengatakan salah, tapi nggak punya pikiran untuk menyampaikan yang benar, itu bukan kritik. Iya kan, Pak ya? Itu anti demokrasi namanya, Pak. Hanya bisa mengatakan salah, yang benar nggak mampu. Itu anti demokrasi. Oke, siap. Oke, yang terakhir buat Pak Okto Hutagalung ya. Peradi Jakarta Selatan apa nih ke depannya nih? Maksudnya punya program-program apa yang bisa mencerdaskan rakyat, terlebih mereka jadi tahu hukum ya, sadar hukum. Boleh disampaikan apa, Pak? Kira-kira. Kita punya anggota hampir 5.000 advokat, Pak. Oh. Dalam beberapa tahun ini yang kita lakukan untuk menyadarkan masyarakat dari segi hukum adalah melalui PBH Peradi Jakarta Selatan. Jakarta Selatan memiliki 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Saat ini kita sudah melakukan sosialisasi di 7 kecamatan dan beberapa kelurahan, dan juga menyampaikan informasi dengan adanya standing banner di 10 kecamatan dan 65 kelurahan se-Jakarta Selatan, Pak. Intinya adalah bahwa PBH Peradi Jakarta Selatan siap sedia membantu masyarakat tidak mampu dari segi hukum. Yang penting dengan syarat punya SKTM kan, Pak. Kita selalu itu, dan sudah berapa tiap Senin, karena Senin itu setiap kecamatan Jakarta Selatan ada koordinasi dengan seluruh lurah setiap Senin. Kita diundang, kita audiensi, kita paparkan itu. Itu yang kita lakukan, Pak. Dan kita juga sudah berapa kali mendampingi masyarakat tidak mampu, dan kita gratis. Itu yang upaya yang kita lakukan secara profesional. Luar biasa ya kegiatan Peradi Jakarta Selatan. Paling tidak apa yang dilakukan ini bisa berguna buat masyarakat. Betul, Pak. Jadi bisa membantu mereka yang tidak tahu hukum jadi mengerti hukum, Pak ya. Kita berharap begitu, Pak. Karena makin mengerti masyarakat hukum, makin tertib kita, Pak. Betul. Rakyat kita ini, negara kita itu akan aman dan tertib. Kalau semua masyarakat mengerti hukum. Betul. Yang persoalan kan ada yang mengerti, ada yang nggak mengerti, barbar. Tapi kalau mengerti, saya punya hak. Dia punya kewajiban, dia punya hak, saya juga punya kewajiban. Kalau ngerti hukum kan kita bisa tenang, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Okto Hutagalung dalam bincangnya santai bersama kami. Baiklah sahabat klikinfo.id, demikian bincang-bincang kita dengan Ketua Peradi Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.